Pemirsa, berikutnya kita akan simak deretan informasi terpopuler di cnbcindonesia.com dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Askolani buka suara mengenai banyaknya fenomena masyarakat Indonesia yang pindah ke rokok murah alias melakukan down trading. Ia mengatakan fenomena tersebut memang terjadi dan sesuai dengan tujuan diterapkannya kelas tarif cukai hasil tembakau. Askolani mengatakan untuk sementara Bea Cukai akan memastikan bahwa kecenderungan down trading ini murni terjadi karena mekanisme pasar. Ia mengatakan akan menindak apabila ada kemungkinan kecurangan di baliknya. Askolani mengatakan fenomena down trading ini tentu akan menjadi pertimbangan untuk pemerintah menetapkan tarif cukai tembakau di tahun depan. Sebelumnya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR tentang laporan semester 1, Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan penerimaan cukai tembakau yang terkontraksi selama 2 tahun beruntun. Ia mengatakan penurunan penerimaan cukai ini disebabkan karena banyak produsen rokok turun ke kelompok 3 yang tarifnya lebih murah. Tahun 2024, di mana Presiden Jokowi lengser, proyek kebanggaan Jokowi yaitu Tol Trans Sumatera terus bertambah panjang ratusan kilometer lagi. Adapun perusahaan plat merah sebagai kontraktor PT Hutama Karya Persero masih terus mengerjakan beberapa ruas tol Trans Sumatera. EVP Sekretaris Perusahaan HK Ajib Al-Hakim mengungkapkan ada sejumlah ruas tol Trans Sumatera yang ditargetkan bisa selesai pada tahun ini. Ajib mencatat ada sejumlah ruas tol Trans Sumatera yang bisa beres pada tahun ini. Bahkan progres konstruksi sudah mencapai 100%, yaitu tol Kuala Tanjung Indrapura seksi 2 sepanjang 18 km dan tol Tebing Tinggi Serbelawan seksi 3 sepanjang 30 km. Sementara itu ada 2 ruas tol yang beres pada tahun 2025, yaitu Junction Palembang dan Junction Pekanbaru hingga Bypass Pekanbaru. Hingga saat ini jalan tol Trans Sumatera yang telah beroperasi sepanjang 884,5 km yang terdiri dari 15 ruas. Adapun nilai investasi yang sudah dikeluarkan HK untuk membangun tol Trans Sumatera menembus 131,1 triliun rupiah. Sementara hingga Juni 2024, Hutama Karya telah mendapatkan pencairan PMN dalam rangka penugasan jalan tol Trans Sumatera sebesar 131,146 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan nilai tukar rupiah akan bergerak di kisaran Rp16.000 hingga Rp16.200 pada semester kedua 2024. Adapun kurs rupiah terhadap dolar ini telah melampaui asumsi makro 2024 sebesar Rp15.000 per dolar Amerika Serikat. Sri Mulyani menjelaskan pergerakan nilai tukar rupiah akan bergantung kepada kebijakan suku bunga atau Fed Fund Rate Bank Sentral Amerika Serikat. Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan Bank Sentral berkomitmen untuk melakukan stabilitas rupiah ke depannya. Tidak tanggung-tanggung, BI akan mengusahakan rupiah untuk terus menguat ke level di bawah Rp16.000 per dolar Amerika Serikat. Atau secara detail berada pada kisaran Rp15.700 hingga Rp16.100. Menurut Ferry, ada 4 faktor yang diyakini Bank Sentral akan membawa rupiah menguat. Pertama, penurunan Fed Fund Rate pada akhir tahun. Kedua, penguatan imbal hasil portofolio Indonesia, termasuk SRBI dan SBN. Ketiga, fundamental ekonomi Indonesia yang baik melalui inflasi yang terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang baik. Yang keempat, pemerintah terus mendukung upaya menjaga stabilitas kurs dan dengan demikian, BI yakin rupiah dapat menguat ke depannya. Pesawat United Airlines kembali kehilangan roda dalam operasional penerbangan. Kali ini saat pendaratan lepas landas dari Los Angeles. Kabar baiknya pesawat berhasil mendarat dengan selamat di Denver dengan tujuan yang direncanakan tanpa ada korban luka. Manajemen United Airlines mengumumkan bahwa roda telah ditemukan di Los Angeles dan pihaknya tengah menyelidiki penyebab kejadian ini. Ini menjadi insiden kedua yang terjadi pada maskapai tersebut pada tahun 2024 ini. Menurut data Flight Radars 24, pesawat yang terlibat dalam insiden Senin adalah Boeing 757-200 yang hampir berusia 30 tahun. Pesawat ini membawa 174 penumpang dan 7 anggota kru. Adapun Boeing telah menghentikan produksi 757 pada tahun 2004.
Pada Maret, sebuah pesawat Boeing 777-200 United Airlines yang menuju Jepang kehilangan ban di udara setelah lepas landas dari San Francisco dan mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Los Angeles. Roda tersebut jatuh di atas sebuah mobil di tempat parkir karyawan bandara, memecahkan kaca mobil namun tidak ada yang terluka. Insiden Senin adalah yang terbaru dari serangkaian insiden yang melibatkan pesawat United Airlines. Salah satu pesawat terpaksa melakukan pendaratan darurat di Bandara Internasional Los Angeles pada bulan Maret karena masalah dengan sistem hidroliknya.